Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Jaisa Gila Mutaha dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau merupakan gunung yang berada di Selat Sunda, yakni berada di antara Jawa dan Pulau Sumatera. Namun secara administratif, Gunung Krakatau berada di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Gunung Krakatau ini pernah meletus pada 26-27 Agustus 1983. Pada saat itu, gunung berapi ini mengeluarkan jutaan ton debu dan magma serta menutupi wilayah seluas 827 km. Sekarang, wilayah yang menjadi cagar alam yakni memiliki 4 pulau, yakni Pulau Rakata, Pulau Kecil, yakni Pulau Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Secara geologi, 4 pulau tersebut berasal dari satu gunung dinamakan Gunung Krakatau. Ledakan Gunung Krakatau ini dirasakan sampai ke luar negeri seperti Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Letusan Krakatau ini menyebabkan perubahan iklim dan menyebabkan dunia sempat gelap selama 2 hari karena debu vulkanis menutupi atmosfer bumi. Erupsi Gunung Krakatau terjadi pada 27 Agustus 1883. Namun tanda-tandanya dampak sejak bulan Mei yang sama. Sebelumnya gunung ini tertidur selama 20 tahun lamanya. Setelah sekian lama tertidur, Gunung Krakatau sudah mulai aktif pada 20 Mei 1983. Pada saat itu, awan debu mulai tampak hingga 11 km di atas pulau. Guncangan terasa hingga Batavia, Jakarta yang berjarak hampir 50 km dari Gunung Krakatau. Gunung Krakatau mulai meletus pada 26 Agustus 1883. Pada saat meletus, awan abu membumbung tinggi hingga ketinggian 35 km. Erupsi terparah terjadi keesokan harinya, tepat pada tanggal 27 Agustus 1983. Gunung Krakatau meletus sebanyak 4 kali selama 4,5 jam. Letusan tersebut dimulai pada setengah 6 pagi. Letusan dihasilkan sangat hebat, saking hebatnya letusan Gunung Krakatau bahkan terdengar hingga negara lain, yaitu Sri Lanka dan Australia. Letusan Gunung Krakatau yang terakhir tercatat menjadi letusan paling terhebat yang terjadi pada pukul 10:02 pagi. Kekuatannya bahkan melebihi bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Karena letusan yang besar, guncangan yang terjadi juga sangat dahsyat. Guncangan saat Gunung Krakatau menyebabkan tsunami besar yang menyapu wilayah sekitarnya. Ketinggian tsunami pada saat itu mencapai 36 km. Korban jiwa dan letusan Gunung Krakatau sebanyak 36.417 jiwa, di mana 90% diantaranya meninggal akibat hantaman tsunami. Selain magma, letusan gunung juga mengeluarkan abu. Letusan Gunung Krakatau pada saat itu mencapai 17 kubik kilometer. Tidak hanya di Indonesia, abu tersebut tersebar hampir ke seluruh bagian dunia. Saking banyaknya abu yang dikeluarkan matahari sampai tidak terlihat selama 3 hari di sekitar area gunung akibat tertutup abu. Banyaknya debu yang dimutakan saat Gunung Krakatau mampu menutupi atmosfer bumi. Hal ini menyebabkan suhu tubuh turun hingga 1,2 derajat Celcius. Suhu tersebut hingga 5 tahun setelah letusan terjadi. Setelah letusan gunung hebat tersebut, Gunung Krakatau kembali tenang pada tahun 1927. Beberapa nelayan menemukan aktivitas vulkanik di letusan Gunung Krakatau. Dalam waktu beberapa minggu saja, puncak gunung baru terbentuk. Dalam setahun, gunung tersebut membentuk sebuah pulau kecil yang kemudian dinamai Pulau Anak Krakatau. Lantas, sekitar 44 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal dengan sebutan Anak Krakatau. Gunung ini masih aktif dan tinggi gunung ini bertambah. Pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter, 20 inci per bulan. Sekian presentasi cerita sejarah Gunung Krakatau dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.